Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semua yang saya hormati. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang model pembelajaran tematik terpadu, model pembelajaran immersive. Kelompok yaitu saya sendiri, Wahid Rafansyah. Langsung saja mungkin saya akan menjelaskan tentang pengertian dari model pembelajaran immersive kali ini. Ya, yang seperti bisa kalian lihat pengertian model pembelajaran immersive. Model pembelajaran immersive ini adalah salah satu model pembelajaran dari pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran yang memadukan kompetensi inter, multi, antar, dan trans pembelajaran. Model pembelajaran immersive ini adalah jenis model pembelajaran yang menghadirkan berbagai macam mata pelajaran pada setiap kegiatan tertentu. Model immersive ini dibentuk untuk mendukung peserta didik dalam menyeleksi serta meleburkan beraneka ragam kemahiran dan wawasan yang dihadapkan dengan lingkungannya. Secara singkatnya, dengan menggunakan model immersive ini, peserta didik dapat mempelajari konten lain dari kegiatan utama yang dilakukan. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan model pembelajaran immersive ini adalah model pembelajaran yang melibatkan atau menghadirkan berbagai mapel seperti dalam yang bisa kalian lihat. Dan dari Fogarty berpendapat bahwa immersive ini suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu atau disiplin mata pembelajaran ya. Di situ siswa dapat memadukan semua data, semua bidang materi dari setiap bidang ilmu atau mata pelajaran, dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Dalam model pembelajaran immersive ini, siswa akan melihat apa yang dipelajarinya dalam pembelajaran sekolah sesuai dari pandangan minat dan pengalaman yang mereka pernah hadapi. Seperti misalnya guru dalam pembelajaran menyediakan proyek, yaitu misalkan saja untuk merespon adanya kabut asap karena kebakaran hutan. Nah, guru memfasilitasi dari kebakaran hutan itu dari bidang sisi pembelajaran IPA, yang dibuang dalam musim mendalami dampak kabut asap itu bagi kesehatan masyarakat. Lalu di mata pelajaran bahasa Indonesia bisa mempelajari tentang membaca isi berita, menjelaskannya kepada para siswa. Terus bisa lagi di bidang ilmu SPDP, murid bisa membuat poster tentang kabut asap. Nah, seperti itu. Ini slide selanjutnya. Next, karakteristik. Ya, selanjutnya karakteristik dari model pembelajaran immersive ini. Yang pertama adalah pembelajaran ini berfokus pada minat. Seperti yang dijelaskan tadi ya, setiap peserta didik menyaring yang diterimanya, setiap konsep-konsep yang dipelajari menurut sudut pandangnya.
dan membenamkan. Seperti immersive ini kan membenamkan, yaitu membenamkan pada diri mereka yang mereka pelajari dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kedua ada pelajaran. Di sini ada 4 mata pelajaran. Penggabungan ini seperti tadi dilihat dari sesuai minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Dan peserta didik dengan model pembelajaran imersif ini, dia dapat melatih memadukan semua konsep dari beberapa bidang ilmu yang lagi-lagi sesuai bidang minatnya. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran imersif ini, semua materi pelajaran dari setiap mata pelajaran yang akan dipelajari ditanamkan ke dalam minat siswa. Nah, dan untuk mengatasi minat siswa ini, karena guru kan setiap hari bertemu dengan siswa, pasti dia sudah memahami, menganalisis dengan setiap interaksi yang setiap harinya ketemu. Guru bisa menentukan mana siswa mana saja yang dengan memahami dengan berbagai keminatannya itu. Selanjutnya, jika guru sudah bisa menganalisis setiap minat-minat siswa, lalu guru bisa merancang langkah-langkah pembelajaran yang akan diajarkan kepada para siswanya. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang akan disampaikan oleh Saudara Irnadi Syaramadini. Badannya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Immers. Pertama yaitu kelebihan, peserta didik dapat menyatukan konsep setiap bidang ilmu serta menciptakan gagasan pemikiran sesuai dengan minat. Yang kedua, konsep utama materi kunci bisa dikembangkan berkelanjutan oleh peserta didik sehingga terjadi proses internalisasi. Yang ketiga, mencantumkan gagasan dari beberapa mata pelajaran. Jadi, kelebihan pada pembelajaran model Immers ini berfokus pada peserta didik atau student center karena pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan minat dan bakat serta menggabungkan dalam 4 mata pelajaran sehingga menjadikan suatu gagasan pemikiran yang mempermudah proses transfer ide-ide dari setiap mata pelajaran tersebut. Namun, selain ada kelebihannya, tentu ada kekurangannya, yaitu penyaringan semua gagasan melalui perspektif tunggal yang sempit dan menghasilkan terlalu dini atau lebih sebuah fokus yang terlalu runcing. Yang kedua, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang universal. Karena di sini model pembelajaran Immers itu bersifat agar peserta didik itu lebih critical thinking-nya, kemampuan berpikir kritisnya lebih meningkat, sehingga mereka juga harus memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang universal atau luas. Yang ketiga, mempersempit jaringan jangkauan pemikiran peserta didik terhadap bidang studi tertentu. Yang keempat, untuk satuan pendidikan di sekolah dasar kurang cocok karena menanamkan metode Immers butuh cara berpikir yang tinggi. Jadi, pada kekurangan pembelajaran model Immers ini berfokus pada pengalaman peserta didik yang sebenarnya kurang cocok diterapkan pada pendidikan dasar, terutama di kelas rendah. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran Immers ini membutuhkan cara berpikir yang tinggi dalam proses pembelajarannya. Next. Selanjutnya ada tahapan model Immers. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, yang pertama itu menyetujui jenis mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua, menetapkan kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator.
Yang ketiga, menentukan subketerampilan yang digabungkan. Yang keempat, merumuskan hasil indikator belajar. Dan yang kelima, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Tahapan-tahapan selanjutnya akan disampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih kepada Saudara Irma Rizky Ramadhani. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Saudara Bakti Pripamudi. Padanya saya persilakan. Ya, terima kasih untuk moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan model pembelajaran immersive. Yang pertama itu menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua, menentukan kajian materi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, dan juga indikator. Nah, dari langkah ini akan mengarahkan guru dalam menentukan subketerampilan dari masing-masing keterampilan dalam satu unit pelajaran. Terus, pada aspek yang ketiga, yaitu menentukan subketerampilan yang digabungkan. Secara umum, keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai meliputi keterampilan dalam berpikir, keterampilan dalam ranah sosial, dan juga keterampilan dalam mengorganisasi yang masing-masing terdiri atas sub-sub keterampilan. Dan yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Berdasarkan kompetensi dasar dan subketerampilan yang telah dipilih, dirumuskan indikator. Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan yang meliputi audience, behavior, condition, dan degree. Dan pada nomor 5 yaitu menentukan strategi pembelajaran. Menentukan langkah pembelajaran. Dalam langkah ini diperlukan sebagai strategi guru untuk memadukan subketerampilan yang telah ada pada setiap langkah pembelajaran. Dan pada tahap terakhir, yaitu ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi sebagaimana termuat pada Depdiknas. Dalam tahap ini, pelaksanaannya dapat berupa evaluasi dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Terus tahap evaluasi ini juga sebagaimana termuat pada Depdiknas yang hendaknya memperhatikan juga pada prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih penyampaiannya kepada Saudara Bakti Pripamudi. Ya, mungkin cukup sampai sini saja pemaparan materi tentang model pembelajaran immersive dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf juga atas segala kesalahan yang mungkin kelompok kami berbuat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.